Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Aji Prayoga di Cat Tegal Studio. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dengan singkat, padat dan jelas mengenai desain rumah yang simple ini. Tapi meski demikian, saya mendesain rumah ini agar selalu tampak unik, budgetnya pun terjangkau dan tidak membosankan. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung ke intinya. Rumah di lahan 6 kali 12 meter ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, didukung dengan ruangan yang cocok untuk pengantin baru. Kenapa begitu? Sebab ukuran kamarnya itu cukup luas. Yuk kita kepoin denahnya terlebih dahulu. Denah luas bangunan 30 meter persegi ini terdiri dari beberapa area. Pertama, area taman dengan ukuran 3 kali 3 meter. Kemudian carport dengan ukuran 3 kali 4 meter. Berikutnya ada ruang tamu dengan ukuran 2 kali 3 meter dan dapur beserta meja barnya dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Kemudian ada ruang tidur utama yang cukup luas yang berukuran 3 kali 4 meter. Toilet dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Ruang laundry berukuran 3 kali 1,5 meter. Dan terakhir taman belakang dengan ukuran 6 kali 2,5 meter. Sisa lahannya masih sangat memungkinkan untuk renovasi penambahan ruang saat sudah dibutuhkan. Lanjut ke bagian fasad. Fasad kekinian disajikan untuk memberikan kepuasan tersendiri pada penghuninya. Ngomong-ngomong tentang fasad, kita ulik dulu yuk. Kita mulai dari pagarnya terlebih dahulu. Di bagian pagar difungsikan untuk memberikan sedikit privasi agar teman tongkrongan yang sedang bertamu tidak terlihat secara langsung dari luar rumah. Dengan tinggi 2 meter dan lebar 2,7 meter, dibuatlah pagar minimalis dengan perpaduan warna monokrom serta diberikan aksen tali air dan juga kisi-kisi serta dilengkapi dengan tempat sampah kecil yang berguna untuk menjaga area tetap bersih. Dan tidak lupa ada bagian lampu dinding sebagai penerangan di kala senja usai tenggelam. Lanjut ke bagian fasad sebelah kiri. Fasad sebelah kirinya dibuat tidak simetris atau dibuat miring dengan coakan di bagian bawahnya yang difungsikan untuk tempat duduk dan jendela lebar sebagai pencahayaan ruang tidurnya. Jadi, selain estetik juga tidak meninggalkan bagian fungsinya. Sebagai pelengkap ditambahkan material conwood untuk motif tali airnya. Sedikit menguras anggaran, tapi terbayarkan dengan hasil yang memuaskan. Untuk fasad bagian kanannya, dibuatlah teras 1 meter dengan ornamen dinding menggunakan papan GRC motif kayu. Dan kusen pintu jendela sebagai akses masuknya. Dan ada space untuk menaruh sandal maupun sepatu. Jadi rumahnya bisa selalu rapi. Untuk mengurangi membengkaknya anggaran, dibuatlah atap spandek pasir seperti ini. Jadi fasad tetap bagus meskipun menggunakan atap yang ekonomis. Kita lanjut di bagian carportnya. Dengan lebar 3 meter dan panjang 4 meter dari teras, memungkinkan mobil seukuran Toyota Yaris bisa masuk.
jadi mobil tidak sampai menonjol ke tepian jalannya. Dengan finishing lantainya yang menggunakan keramik tekstur berukuran 40 kali 40 meter dan dipasang secara rapi, membuat tampilan rumah terkesan detail dan unik. Kemudian di bagian tamannya dibuat sedikit berbeda dari biasanya. Terdapat area untuk tanaman, area untuk batu koral, dan juga area untuk menerima tamu atau untuk tempat nongkrong. Untuk ornamennya sendiri ada sedikit sentuhan batu bata ekspos berwarna putih. Untuk membuat area taman yang ada tempat duduknya, disarankan untuk memasang kanopi dengan bahan atap yang transparan. Tujuannya agar mendapatkan tempat duduk busa yang nyaman dan tetap kering meski di luar sedang hujan. Kita lanjut ke bagian interiornya nih. Dimulai dari ruang tamunya. Setelah masuk ke ruang tamunya, kita akan diperlihatkan ruang tamu yang nyaman dengan konsep minimalis. Ruang tamu ini dilengkapi dengan sofa empuk untuk 3 orang dan meja bulat. Selain difungsikan menjadi ruang tamu, ruang ini juga dimanfaatkan sebagai ruang TV. Hal ini bisa dilihat dari adanya backdrop TV yang berada pada ruang tamunya. Kemudian di bagian langit-langitnya dibuat drop ceiling dengan tambahan lampu hias di tengahnya. Gimana menurut Anda nih ruang tamunya? Di samping ruang tamunya ada tempat duduk tambahan yang sebenarnya fungsi utamanya adalah tempat untuk ngopi sambil baca koran atau majalah, atau lebih tepatnya tempat untuk bersantai. Ya, betul, ini adalah meja barnya. Meja bar ini memiliki ketinggian 90 cm. Berbahan HPL serat kayu dan tako HPL putih menambahkan kesan cantik pada barnya. Dilanjut ke bagian dapurnya. Pada bagian dapurnya terdapat kitchen set yang didesain nyaman bagi bunda untuk memasak. Di bagian meja dapurnya menggunakan marmer agar terlihat mewah nih. Tapi kalau ingin menghemat biaya, bisa diganti dengan bahan granit dengan motif marmer yang sudah banyak di pasaran. Dilengkapi dengan kompor tanam dan juga tempat untuk cuci piringnya. Untuk kabinet bawahnya menggunakan bahan HVL serat kayu. Di kabinet bawahnya terdapat lemari dan juga laci yang tidak menggunakan handle. Jadi kelihatannya lebih rapi dan bersih. Dan di bagian kabinet atasnya menggunakan material multipack dengan finishing duko dan juga ada tambahan cooker hoodnya. Di bagian backsplash-nya menggunakan material keramik motif bata timbul seperti ini. Dan juga ada tambahan jendela kecil yang bisa dibuka. Lumayan kan, ada sedikit penghawaan. Kita lanjut ke bagian ruang tidurnya. Di rumah tipe 30 ini hanya menggunakan satu kamar tidur yang ukurannya cukup luas, yaitu 3 kali 4 meter. Di bagian dindingnya diberi ornamen yang mengelilingi kamar tersebut menggunakan material conwood dengan ketinggian 110 cm menjadikan kamar ini terkesan bersih dan luas. Kamar ini dilengkapi dengan kasur berukuran besar beserta bedside table-nya. Kemudian ada kabinet minimalis untuk penyimpanan barang-barang yang kecil. Dan ada lemari berukuran besar yang bisa memuat banyak pakaian Bapak Ibu sekalian. Di sampingnya ada meja untuk bekerja atau bisa juga untuk nonton drakor loh. Menggunakan bahan HPL sebagai finishingnya membuat meja ini terkesan mewah. Ditambah lagi ada casey chair-nya juga. Kamar ini juga ada meja riasnya loh. Keren kan?
Untuk langit-langitnya menggunakan drop ceiling dengan kipas sebagai bagian tengahnya sebagai pendingin ruangannya. Yang terakhir ada lampu bohlam yang tersusun ala-ala kafe agar nuansa romantis bisa tercipta ketika lampu bohlamnya saja yang menyala. Gimana menurut Anda kamar tidurnya? Mantap bukan? Beralih ke bagian toiletnya. Untuk toiletnya sendiri menggunakan keramik berukuran 40 kali 40 cm untuk lantainya. Sedangkan di bagian dindingnya dibuat variasi menggunakan keramik motif yang berukuran 40 kali 40 cm dan juga 40 kali 20 cm. Kemudian diberikan sedikit coakan untuk tempat sabun dan samponya. Agar terlihat mewah, klosetnya menggunakan kloset duduk dan menggunakan shower untuk ritual mandinya. Tidak lupa diberi elevasi turun agar area di bagian kloset tetap kering. Lanjut, di bagian belakang ada tempat cuci jemur yang cukup luas dan dilengkapi dengan mesin cuci front loading. Kabinet atas dan juga kabinet bawahnya menggunakan multiplex dengan lapisan duko. Tempat cuci ini nantinya akan membuat aktivitas mencuci, menjemur, maupun menyetrika menjadi hobi yang menyenangkan. Bukan hanya itu, ketika menunggu proses mesin cucinya, kita bisa menggunakan waktu dengan menikmati taman yang sudah ada di belakang. Sekian review desain rumah tipe 30-nya. Sebelumnya, terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Kira-kira kalau Anda yang tinggal di dalamnya, kayaknya bakalan betah juga nggak ya? Kayaknya bakalan betah sih. Sebagai penutup, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini juga ya, agar pemuda ini semakin semangat dalam membuat karya-karyanya. Oke semuanya, see you next time, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.